Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang rancangan proposal saya mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan reputasi underwriter terhadap tingkat underpricing pada perusahaan Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andriansyah dengan nomor induk mahasiswa 1710112161 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, Lokal D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Berikut adalah pembahasan yang ingin saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu ada latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya biasanya membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sedangkan sumber pendanaan dari internal perusahaan biasanya kurang mencukupi, sehingga perusahaan lebih memilih mendapatkan sumber pendanaan dari luar perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan akan menerbitkan saham baru yang akan diperdagangkan untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan, atau go public. Dalam melakukan aktivitas go public, perusahaan akan memanfaatkan pasar modal atau capital market sebagai langkah yang efektif. Langkah awal ketika perusahaan memutuskan untuk memperoleh sumber pendanaan dari pasar modal dikenal dengan istilah Initial Public Offering atau IPO, dan saham perusahaan akan diperdagangkan pertama kali di pasar perdana. Setelah memperdagangkan saham tersebut di pasar perdana, selanjutnya akan diperdagangkan di pasar sekunder. Masalah yang biasa muncul saat initial public offering adalah underpricing, yaitu ketika harga saham perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga saham sekunder. Underpricing adalah masalah yang sering terjadi saat perusahaan melakukan IPO. Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara emiten dan underwriter atau penjamin emisi, di mana pihak emiten cenderung menjual saham dengan harga tinggi dengan harapan perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang maksimal dari aktivitas go public. Sedangkan underwriter biasanya akan menetapkan harga saham yang lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi risiko atas saham yang tidak dapat terjual. Masalah underpricing tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menciptakan pasar modal yang lebih baik dan berkualitas. Tata kelola perusahaan yang baik juga acuan yang mempengaruhi tingkat underpricing pada IPO. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu fokus stakeholder saat ini di seluruh pasar saham yang ada. Reputasi underwriter dapat digunakan sebagai sinyal. Underwriter dengan reputasi tinggi lebih mempunyai kepercayaan diri terhadap kesuksesan penawaran saham yang diserap oleh pasar. Dengan demikian, ada kecenderungan underwriter yang bereputasi tinggi lebih berani memberikan harga yang tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya, sehingga tingkat underpricing pun rendah. Reputasi underwriter diyakini menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk membeli saham suatu perusahaan. Sebelumnya, terdapat penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia oleh I. Dewa Ayu Kristiantari, menyatakan bahwa reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap underpricing. Selanjutnya, ada penelitian mengenai analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat underpricing penawaran umum perdana saham oleh Bangkit Sasongko, Agung Juliarto, menunjukkan bahwa karakteristik corporate governance yang diproyeksikan dengan jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap underpricing.
Rumusan masalah yang ingin saya bahas di sini adalah, apakah reputasi underwriter berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing? Selanjutnya, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing? Tujuannya ialah untuk menganalisis pengaruh reputasi underwriter terhadap tingkat underpricing dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat underpricing. Manfaat dari penelitian ini adalah, penulis berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan pembaca mengenai bagaimana pengaruh reputasi underwriter dan tata kelola perusahaan terhadap tingkat underpricing. Yang kedua, penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang. Dan yang terakhir, digunakan untuk manajemen untuk pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.